Habis Baca Podcast. Hai teman baca, selamat bertemu di Habis Baca Podcast. Bersama aku Sani, di podcast ini aku membahas buku-buku yang habis kubaca. Kapanpun dan dimanapun teman baca mendengarkan podcast ini, semoga senantiasa diliputi rasa keberlimpahan. Kali ini kita ada di edisi pertama Habis Baca Podcast. Habis baca apa kali ini? Kali ini aku habis baca buku berjudul Telepon Genggam, karya penyair Djoko Pinurbo. Buku yang kubaca ini diterbitkan oleh penerbit Diva Press. Cetakan pertama bulan Maret tahun 2020. Dalam buku Telepon Genggam ini ada 30 puisi karya Djoko Pinurbo atau yang biasa kita panggil Djokpin. Puisi-puisi tersebut lahir pada awal tahun 2000-an, sekitar tahun 2002 sampai 2003 gitu. Habis Baca Podcast. Sudah bertarung semalam suntuk, koma tak juga takluk. Itu pertarungan antara pengarang dengan koma. Kemarin malam, pengarang babak belur melawan 1, 2, 10 kata. Malam ini hanya koma yang datang ke gelanggang pertarungan. Pengarang kewalahan. Esoknya, koma datang kembali. Koma mengambil alih judul yang tidak bisa datang ke gelanggang. Koma begitu perkasa di hadapan pengarang. Itu adalah kisah dalam salah satu puisi karya Djoko Pinurbo dalam buku Telepon Genggam ini yang berjudul Koma. Puisi berjudul Koma ini mencuri perhatianku teman baca. Iya teman baca, puisi Koma tadi menyiratkan begitu kuatnya pengaruh tanda koma, begitu pentingnya tanda koma. Aku coba beri gambarannya teman baca. Bagi seorang programmer, koma berpotensi membuat pusing. Ketika satuan, puluhan, hingga ratusan baris kode program telah tersusun, ketiadaan satu tanda koma bisa saja menggagalkan uji running kode program tersebut. Bagi mereka yang pernah berhadapan dengan kode program, tentu paham kejadian seperti itu. Setelah ditelusuri kenapa gagal running, ternyata ada satu karakter saja yang luput ditulis. Karakter itu bisa tanda koma, tanda titik, tanda tanya, tanda kurung buka, tanda kurung tutup, tanda titik koma, tanda titik dua, berbagai macam tanda yang memang dibutuhkan dalam penulisan kode program yang tepat. Jadi memang seberperan itulah tanda koma. Koma itu kecil, secara visual hanya dilebihkan goresnya dibanding titik. Koma itu kecil, tapi menguras energi pengarang dalam puisi Djokpin. Koma itu kecil, programmer menepuk jidat ketika mendapati kode programnya gagal running hanya karena kurang tanda koma. Sekecil apapun koma, ternyata peranannya tidak sepele teman baca. Koma dapat mengantarkan gambaran bahwa tidak ada sesuatu yang tercipta sia-sia. Habis Baca Podcast. Dalam buku Telepon Genggam ini teman baca, aku menjumpai puisi-puisi Djokpin yang ketika aku baca sempat berpikir bahwa ini puisi atau prosa atau bahkan cerpen. Sampai akhirnya dalam bagian akhir buku ini aku menemukan catatan Djokpin. Ia menyebut bahwa sebagian puisi dalam buku Telepon Genggam ini boleh dianggap tidak bertaklid kepada teori puisi dan bisa saja mengusik keyakinan teguh banyak orang tentang kesakralan puisi. Dalam catatan tersebut, Djokpin juga mengungkapkan teman baca bahwa dirinya di masa lalu pun kadang-kadang bertanya, itu puisi atau prosa atau apa? Silahkan disebut atau dinamai apa saja. Begitu yang ia ungkapkan. Djokpin lalu menegaskan bahwa dalam buku Telepon Genggam ini terdapat puisi panjang yang berjudul Laki-laki Tanpa Celana. Suatu ketika
Puisi tersebut pernah ia modifikasi sedikit dan ia susun menjadi format biasa. Kemudian, Jokpin mengirimkannya ke rubrik cerpen di harian Kompas. Dan ternyata dimuat. Bahkan kemudian masuk ke dalam buku cerpen pilihan Kompas tahun 2013. Nah, itu mengingatkanku juga pada suatu kesempatan pembahasan buku kumpulan cerita pendek karya Djoko Pinurbo. Buku tersebut berjudul Tak Ada Asu di Antara Kita, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Sebagai hadirin pada kesempatan tersebut, aku mencatat pandangan Jokpin tentang buku kumpulan cerpennya itu. Kata Jokpin, tidak penting ini cerpen atau puisi. Yang penting pembaca suka atau tidak. Jadi kebayangkan teman baca, gimana kita akan memandang karya-karya Jokpin. Gimana teman baca? Bikin penasaran kan puisi macam apa yang ditulis Jokpin dalam Telepon Genggam? Nih, ada cuplikan puisi yang tertulis di sampul belakang buku ini. Bangun tidur, ia langsung menghidupkan telepon genggam. Mudah-mudahan ada pesan. Masih ngantuk, masih ada kabut mimpi di matanya. Masih temaram. Sebenarnya apa perlunya pagi-pagi menyalakan telepon genggam? Paling-paling cuma dapat pesan ringan. Bagaimana tidurmu semalam? Tadi saya menunggu lama di kuburan. Habis baca podcast. Nah, teman baca, itu tadi cerita habis baca buku Telepon Genggam karya Djoko Pinurbo. Dari puisi-puisi karya Jokpin yang pernah teman baca simak, puisi mana yang menurutmu berkesan? Yuk kita obrolin di komentar. Terima kasih sudah menyimak, sampai bertemu lagi habis baca. Habis baca podcast.